Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya nggak live, tetapi saya bikinkan video saja untuk kita boleh saling menguatkan. Maaf kemarin saya nggak on atau nggak live karena ada keperluan, jadi kemarin belum bisa live, dan hari ini saya bikinkan video langsung pagi ini juga. Saya diingatkan Tuhan bahwa hari ini anak-anak sekolah kebanyakan mereka sedang ujian untuk menempuh sumatif akhir semester. Saya diingatkan Tuhan akan hikmat yang Tuhan berikan untuk kita. Artinya bagaimana cara kita untuk mendapatkan hikmat itu. Sebelum melakukan segala sesuatu, kita berdoa dulu. Saya pun nanti akan menjaga ujian atau sumatif. Hari ini firman Tuhan mengingatkan saya bagaimana kita seharusnya belajar, bagaimana seharusnya hikmat Tuhan itu bisa kita dapatkan. Dan ini dari pengalaman saya selama saya sekolah, kuliah, hingga saat ini saya menjadi guru. Kita tetap belajar, dan pada pagi hari ini saya mau kita semua bisa mendapatkan hikmat yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami datang kepadamu, kami mau belajarkan firman-Mu, kami mau bertumbuh di dalam Engkau, kami mau dapat melakukan setiap aktivitas kami dengan penuh hikmat-Mu, sehingga apa yang kami lakukan semuanya boleh berguna dan bermanfaat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terutama bagi jiwa-jiwa kami semua, bagi hidup kami Tuhan, agar kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus, agar kami hidup dipimpin oleh hikmat Allah, sehingga apa yang kami lakukan kami benar-benar beroleh pertolongan dan daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, Kaulah sumber pengetahuan dan pengertian, berikanlah itu semua untuk kami, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang penuh hikmat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Oke, hari Selasa 2 Desember 2025, saat teduh bersama kita hari ini kita ambil dari firman Tuhan di dalam, mari Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman semuanya, Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan pasti akan berhikmat, bahkan penuh hikmatnya. Demikian ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Kok bisa? Oke. Dengan kita takut akan Tuhan, maka segala didikan yang baik itu akan masuk dalam diri kita, dan kita akan bisa menyaring mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak, mana yang memuliakan nama Tuhan, mana yang tidak. Bukan menyenangkan manusia, tetapi memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dalam Amsal 1 ayat 7, ini dalam firman-firman yang lain ya, artinya firman-firman yang mendukung. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kenapa kok seperti itu? Orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan jelas orang yang bodoh, karena dia menghina hikmat dan didikan. Karena dia tidak mau mendengarkan, dia berjalan dengan seenaknya sendiri, mencari kesenangan sendiri, tidak melihat mana yang menyenangkan hati Tuhan, tentunya yang baik, yang benar, yang kudus. Nah, jadi pada pagi hari ini
kita intinya harus takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Maha kudus, maha suci. Pengertian. Hikmat sejati bukan dari banyaknya pelajaran, tapi hubungan kita dengan Tuhan. Artinya ketika kita menjadi orang yang berhikmat, berarti hubungan kita dengan Tuhan itu baik-baik saja. Saya juga mengangkat puji-pujian ini ketika aku percaya muncul itu ternyata karena dalam keterpojokan, dalam kesempitan, pemikiran kita terbatas, tapi Tuhan tidak ada batasnya. Secara manusia mustahil, dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Nggak ada orang bodoh. Mintalah hikmat pada Tuhan, maka kita akan penuh dengan hikmat. Tuhan akan berikan kepandaian. Jadi sumber kepandaian adalah Tuhan. Ini dari SMA saya pegang firman ini, Pengkhotbah 12 ayat 13. Banyak belajar, melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Kenapa? Kalau kita banyak belajar tanpa hikmat, pokoknya belajar, artinya pokoknya belajar yang banyak, tapi kita nggak minta hikmat Tuhan. Kita nggak minta Tuhan berikan aku hikmat, mana yang harus aku pelajari. Beda Bapak Ibu, beda teman-teman, beda. Karena apa? Kalau kita berdoa, Tuhan pimpin saya, mana yang harus saya pelajari, kita kan akan ditunjukkan ini yang harus kamu pelajari. Entah bagaimana cara Tuhan mengingatkan kita, tiba-tiba kita buka halaman ini, bab ini, materi ini yang harus saya pelajari. Itu akan berjalan dengan sendirinya tanpa kita sadari kadang-kadang. Dan ternyata ketika ujian, wow, yang saya pelajari itu yang keluar. Itu. Jadi takutlah akan Allah, minta hikmat Tuhan supaya Tuhan memimpin kita, mana yang harus kita pelajari. Bukan banyak belajar tanpa tujuan, tanpa pimpinan Tuhan. Akhirnya hanya melelahkan kalau seperti itu. Tetapi kalau kita belajar, meminta hikmat Tuhan, pimpin saya Tuhan, mana yang sudah pelajari, maka Tuhan memimpin kita. Ini seperti itu, sepertinya Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Jadi tiba-tiba kita itu merasa kayak ada yang mimpin, oh ini yang harus aku pelajari, ini yang harus aku pelajari. Itu pengalaman saya ketika saya sekolah, dan Tuhan membuktikan. Wow, saya seperti buka buku Bapak Ibu, teman-teman semua. Seperti saya itu membaca lagi apa yang saya pelajari. Harus belajar, tapi bukan nggak belajar. Tuhan pimpin saya ingatkan apa yang saya harus kerjakan. Belajar enggak disuruh ingatkan apa, minta tolong mengingatkan apa, kita nggak belajar. Jadi tetap harus belajar, tapi dengan hikmat Tuhan, pimpinan Tuhan, sehingga yang kita pelajari tepat. Ya. Jadi intinya takut akan Tuhan. Oke, terima kasih. Itu ya untuk saat teduh hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Ya, takut akan Tuhan. Banyak pelajaran yang melelahkan, tetapi dengan belajar yang dipimpin Tuhan akan membahagiakan, mendapatkan nilai yang bagus, memuaskan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan kami kasih karunia, berikan kami hikmat-Mu agar kami dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dengan belajar dengan pimpinan-Mu Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu yang hari ini sumatif, berikan hikmat, akal budi, dan berikan juga tetap kerajinan untuk belajar, karena itu semua adalah dasar, dan Tuhan yang menolong kami, memimpin kami dalam belajar itu, sehingga apa yang kami pelajari tepat dan tidak melelahkan kami, tapi memuaskan kami, dan semuanya boleh kami kembalikan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih kami yang menolong kami, sehat selamat menyertai kami dalam
hidup kami hari ini, berhasil yang kami lakukan dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih karunia atas kami, dari setiap orang-orang di sekeliling kami, penuh cinta kasih kepada kami, dan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.